Hai, buat kalian yang pingin langsing, wajib nonton video ini. Hi, welcome with me, Tom Lewis, your nutritionist, and let's reveal the best version of yourself, of course with me, Fit People. Sering gak sih kalian mendengar orang di sekitar kita yang berkata, gue pingin langsing nih, gue harus diet. Di video ini gue akan mengulas apa sih sebenarnya diet itu dan bagaimana untuk mendapatkan langsing yang lo maksud. So stay tuned. Alright Fit People, semoga dimanapun Fit People berada dalam kondisi yang fit. First of all, gue pengen share di sini bahwa diet bukan terbatas pada penurunan berat badan. Diet merupakan pengaturan pola makan untuk mendapatkan status gizi dan status kesehatan yang optimal. Secara spesifik, hari ini gue akan membicarakan diet penurunan berat badan atau pelangsingan. Pertama-tama, tujuan kita menurunkan berat badan ini adalah mencapai berat badan ideal, bukan untuk kurus. Seperti itu. Berat badan ideal ini sendiri bervariasi antar individu. Jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Ada berbagai faktor seperti tinggi badan, proporsi badan, aktivitas, usia, dan juga tipikal badan. Sebagai contoh, sama-sama 70 kg. Tapi orang A memiliki tinggi 185 cm dan orang B memiliki tinggi 150 cm. Tentunya penampakannya akan berbeda, seperti itu. Atau sama-sama tingginya 170 cm, tapi orang A melakukan workout untuk build muscle dan orang B tidak melakukan olahraga sama sekali. Tentu bentuknya akan berbeda juga. Nah, untuk mendapatkan berat badan ideal ini bukan berarti kita nggak makan. Kita harus tetap memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh sesuai dengan berat badan ideal itu. Misalnya berat badan ideal orang 75, subjek A 75 kg, sekarang ini dia 80 kg. Berarti selama ini sudah terjadi kalori surplus, sehingga akan dipreskripsikan diet untuk berat badan yang ideal itu 75 kg. Nah, untuk mencapai berat badan ideal ini pun bukan sesuatu yang instan yang lu seminggu harus turun 10 kilo. Penurunan berat badan yang aman tuh sekitar 2 hingga 5 kilo per bulannya. Penurunan berat badan yang terlalu ekstrim juga akan memberatkan kerja internal organ kita. Jadinya bukan sekedar bentuknya indah nih, tapi harus sehat dari dalam juga. Nah, untuk itu pilihlah diet yang membuat kita nyaman untuk menjalaninya. Jadi kalau dietnya terlalu complicated, pasti kita juga susah untuk menjalankan sehingga nggak akan bertahan lama. Yang kedua harus komitmen. Yang ketiga, memilih bahan-bahan makanannya. Pertama, untuk karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang banyak mengandung serat, karbohidrat kompleks, sehingga bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama, dan juga GI-nya rendah. Contohnya, kita bisa mengkonsumsi beras merah ataupun umbi-umbian seperti itu yang tidak hanya hadir dengan karbohidratnya, tapi juga ada senyawa-senyawa bioactive compound yang bagus banget untuk tubuh kita. Untuk sumber protein, kita bisa memilih sumber protein yang rendah lemak nih. Seperti kalau mengkonsumsi dada ayam, kita tidak mengkonsumsi kulitnya. Ataupun mengkonsumsi daging sapi, kita memilih yang lean, tidak yang banyak gaji-gaji atau lemaknya. Seperti itu. Selanjutnya untuk fat, banyak yang bilang, oh kalau gue lagi menurunkan berat badan, gue jangan mengkonsumsi lemak. Lemak diperlukan at certain point, tapi yang menjadi highlight adalah lemak yang lu konsumsi itu haruslah yang good fatty acid seperti avocado, olive oil, corn oil, dan sebagainya. Jangan menggunakan minyak goreng yang udah jelantah, karena itu tinggi akan senyawa-senyawa radikal bebasnya. Jadi ketika kita menggoreng itu kita harus perhatikan. Kalau ingin menurunkan berat badan, bisa memilih metode penggorengan yang tidak menggunakan minyak terlalu banyak. Jangan yang kita sering-sering di deep fry, karena kalau deep fry itu pasti menyerap minyak gorengnya banyak, kalorinya juga pasti meningkat. Seperti itu. Banyak konsumsi buah-buah dan sayur. Karena sayuran ini sendiri, dalam 100 gramnya, bisa kebayangkan berapa banyak 100 gram sayuran hijau itu memiliki kandungan kalori yang 25 aja. Nah, jadinya ini bisa banget untuk menghadirkan fullness atau rasa kenyang tanpa kalori yang harus berlebih. Seperti itu. Terlepas dari pengaturan diet atau pola makan, perlu juga diperhatikan adalah physical exercise. Jadinya kita harus tetap rutin berolahraga karena pengaturan nutrisi aja belum cukup.
Satu hal lagi nih, berolahraga itu nggak mesti kita ke pusat kebugaran. Ada berbagai macam olahraga yang bisa kita lakukan, baik di pusat kebugaran maupun di rumah atau di taman sekitar tempat tinggal kita. Dan paling utama adalah komit dan konsisten. Yang perlu diperhatikan adalah liquid kalori. Kadang-kadang kita udah jaga makan nih, gue diet, nasi udah gue batasi, nggak gorengan, nggak yang minyak-minyak, tapi kok gue malah makin naik ya. Perhatikan, kadang-kadang kita mengkonsumsi minuman-minuman yang tinggi gula. Dimana kalau minuman tinggi gula itu kalorinya tinggi tapi tidak memberikan rasa kenyang, sehingga nggak ada pembatasan. Kita cenderung mengkonsumsinya bebas tanpa disadari. Satu botol itu bisa kalorinya 200 sampai dengan 300 kalori. Wow, kayak gitu. Dimana kalau makan siang aja kita itu kalorinya udah ada karbohidratnya, protein nabatinya, protein hewaninya, sayuran itu bisa di 600 kalori. Sedangkan sekali shoot minuman manis bisa di 200 sampai 300 kalori. That's all my tips about pelangsingan. I hope you enjoy these videos. Leave your comment here, jadi kita bisa berdiskusi and share to your friends. Jadi mereka juga bisa mendapatkan apa yang gue share pada video kali ini. Thank you for watching and see you on my next videos. Bye bye.